Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oriana Nadinta Kadarsi dengan NIM 11231078 dari kelas Sistem Terdistribusi B. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan demo untuk proyek UAS saya dengan judul PubSub Log Agregator Terdistribusi dengan multi service. Nah, sebelumnya ini adalah kelanjutan dari proyek UTS sebelumnya, di mana pada saat UTS sistemnya itu menggunakan single service, semuanya berjalan dalam satu proses Python dengan in-memory queue. Nah, sedangkan untuk UAS ini saya mengupgrade-nya menjadi multi service yang terdistribusi. Di sini tuh ada service agregator, broker Redis, worker pool yang bisa di-scale jadi banyak kontainer, dan publisher sebagai simulator. Nah, peningkatan utamanya itu ada 3. Peningkatannya itu ada 3. Yang pertama itu broker Redis, menggunakan broker Redis stream untuk PubSub antar service yang reliable. Kemudian yang kedua itu adalah worker yang dipisah jadi proses kontainer yang independen. Jadi saya bisa benar-benar melakukan uji konkurensi. Kemudian yang ketiga itu adalah transaksi atomik di level database yang nanti akan saya buktikan bebas race condition baik di unit test maupun di kondisi kontainer. Nah, kemudian kita masuk ke bagian arsitektur. Jadi ini adalah diagram arsitektur sistem saya. Alurnya adalah publisher dan client itu mengirim HTTP post ke endpoint publish di agregator. Agregator akan memvalidasi skemanya pakai PyIdentic, lalu publish event itu ke Redis stream. Bukan disimpan langsung. Nah, Redis stream ini saya pakai sebagai broker dengan consumer group bernama agregator workers. Nah, kenapa saya pakai Redis stream di sini bukan dengan Redis PubSub biasa? Hal ini karena untuk PubSub biasa itu sifatnya adalah fire and forget. Jadi kalau nggak ada subscriber yang lagi dengerin atau lagi bisa untuk melihat saat pesan itu dikirim, pesannya akan hilang. Nah, jadi ini tuh nggak cocok buat sistem yang butuh konsistensi dan juga garansi untuk at least once delivery. Nah, Redis stream ini itu akan menyimpan pesannya dan consumer groupnya itu punya mekanisme acknowledgement. Jadi kalau misalnya worker crash, maka pesannya itu tetap ada di pending list dan bisa diambil ulang sama worker lain. Nah, kemudian di sini adalah workernya. Saya menjalankan 3 instance worker sebagai kontainer yang terpisah karena ini berbeda dari UTS sebelumnya yang mana cuma punya satu proses asyncio task untuk konsumsi queue. Jadi nggak ada konkurensi yang bisa dibuktiin, konkurensi secara nyata. Nah, sekarang ada 3 kontainer worker yang independen, dan kemudian nanti di sini akan saya buktikan sistemnya itu bebas race condition di kondisi kontainer nyata. Selanjutnya kita akan cek terminal. Ini seperti dilihat sebelumnya, saya sudah melakukan penghapusan volume untuk Docker compose supaya pada saat kita melakukan demonstrasi volume Docker itu sudah bersih. Kita akan mengecek struktur kodenya terlebih dahulu. Nah, ini adalah struktur kodenya. Struktur foldernya saya pisah jadi 4 bagian. Yang pertama tuh adalah common, dimana common ini tuh isinya adalah kode database dan koneksi Redis yang dipakai bersama. Kemudian ada agregator, dimana agregator ini
untuk API, kemudian worker di sini worker untuk consumer, dan ada publisher untuk simulator. Nah, masing-masing dari folder ini itu memiliki docker file tersendiri sesuai dengan ketentuan dalam soal. Nah, di sini saya akan melakukan proses build dan menjalankan kontainer dari nol. Akan compose. Nah, Compose ini akan menjalankan 4 service. Yang pertama broker Redis, kemudian yang kedua agregator, ketiga adalah instance worker dan publisher. Nah, publisher ini akan otomatis ngirim 20.000 event, begitu agregatornya sudah siap. Jadi di sini saya akan demonstrasikannya biar prosesnya bisa kelihatan. Kita lihat di sini pakai docker logs publisher. Nah, di sini kelihatan bahwa publisher ini sudah selesai mengirimkan event sebanyak 20.000. Ini ada statusnya done dalam waktu 9,89 second. Nah, di sini kita akan buka terminal baru untuk melihat statusnya secara jelas. Nah, di sini terlihat bahwa semua service itu statusnya running, up. Nah, untuk agregator dan broker ini ada tanda healthy-nya karena mereka punya HTTP health check. Nah, sedangkan worker itu tidak punya tanda healthy karena di worker nggak punya endpoint HTTP. Jadi dia cuma melakukan proses yang ngeloop baca dari ready stream. Dia jadi nggak ada yang bisa diping. Kemudian status up di sini itu sudah cukup menunjukkan proses dari service ini masih hidup atau berjalan. Nah, kemudian kita akan melakukan pengecekan endpoint API dasar. Kita cek. Ini adalah root endpoint yang nunjukin service sedang jalan. Bisa dilihat ini statusnya adalah running. Kemudian selanjutnya kita coba untuk health check endpoint. Dan kodenya. Nah, statusnya ini adalah oke. Jadi ini menunjukkan health check endpoint yang dipakai Docker untuk nentuin status healthy di sini tadi. Kemudian kita masuk untuk pembuktian idempotensi dan deduplication. Jadi sini saya akan menunjukkan statistik dari 20.000 event yang baru saya kirim sebelumnya. Nah, jadi ini adalah hasilnya. Receive ini berjumlah 20.000, di mana arti receive ini adalah total event yang masuk, termasuk yang duplikat. Kemudian ada unique processed, di mana ini tuh jumlah untuk melihat event yang beneran tersimpan sebagai event unik. Dan kemudian ada duplicate drop, di mana ini adalah jumlah yang terdeteksi sebagai duplikat dan diabaikan. Nah, kalau saya jumlahkan unique proceed dan duplicate drop ini, harusnya nilai itu sama dengan receive, supaya ini tuh membuktikan kalau misalnya nggak ada event yang hilang. Jadi kita akan coba 40. Nah, ini hasilnya adalah 20.000 ya, sama persis dengan jumlah event yang ada di receive tadi yang sudah terkirim oleh publisher. Nah, selanjutnya saya akan mencoba untuk mengirim event secara manual
untuk pembuktian idempotensi. Seperti ini. Nah, ini adalah event ID. Jadi saya mengirim event secara manual dengan nama event ID demo 001. Di sini terlihat hasilnya bahwa Q1 totalnya adalah 1. Nah, saya akan mengirim event ID yang sama ini sebanyak 4 kali lagi. 2, 3, 4. Jadi ada 5 pengiriman secara manual. Kita akan lihat hasilnya. Kita select dulu. Nah, meskipun tadi saya kirim sebanyak 5 kali event secara manual, tapi yang terhitung di sini count ini cuma 1 event. Jadi ini membuktikan bahwa idempotensinya itu berjalan. Kemudian saya akan coba cek juga di log worker. Kita ambil ID-nya demo. Nah, di sini terlihat bahwa satu baris ini nih statusnya kelihatan, statusnya adalah proceed. Sedangkan 4 lainnya ini statusnya adalah duplicate. Ya, ini adalah bukti bahwa worker yang nangkap event dengan ID yang sama ini tahu mana event yang baru dan mana yang udah pernah diproses. Selanjutnya masuk ke transaksi dan kontrol konkurensi. Di sini saya akan membuktikan apakah sistem ini bebas race condition. Pertama saya akan melakukan tes konkurensi secara otomatis. Pakai PyTest ya. Nah, tes pertama ini itu membuat tes yang pertama ini bikin 20 thread yang sama ya, dengan 20 thread yang sama-sama coba kirim event dengan event ID yang identik secara bersamaan. Nah, hasilnya ini harus cuma satu yang berhasil tersimpan. 19 lainnya terdeteksi sebagai duplikat. Nah, tes selanjutnya ini lebih baik lagi karena bukan cuma pakai thread tapi pakai 8 proses sistem operasi yang benar-benar terpisah. Jadi ini akan lebih mirip sama kondisi nyata kalau ada banyak kontainer worker yang lagi nyerang database yang sama secara bersamaan. Kita coba lihat lognya.
ini ada menunjukkan 3 worker container yang berbeda. Bisa dilihat dari hostname-nya. Ini dia sama-sama mengirim sama-sama memproses event. Jadi pembagiannya ini akan merata sekitar 30-35% untuk masing-masing. Dan ini adalah bukti load balancing dari Redis Consumer Group yang bekerja. Jadi nggak cuma satu worker yang kerja sendirian, dan yang lainnya kontennya workernya nganggur. Nah, kemudian saya akan menjalankan 20 tes. 20 tes sekaligus untuk menunjukkan keseluruhan sistem secara konsisten. Ini pakai agregator PyTest untuk semua tes. Kita tunggu sampai selesai. Ini sedang melakukan tes stres. Nah, dari semua tes ini terlihat bahwa 20 tes ini tuh lulus. Jadi ini menjadi bukti bahwa konkurensi di level kontainer ini berhasil. Jadi nggak cuma sekedar unit test. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian get events dan get stats. Kita akan melihat di sini jumlah event unik yang tersimpan untuk topic logs. Nah, ini adalah jumlah event unik yang tersimpan untuk topic logs sebanyak 2.837. Kemudian sebentar, kita lihat untuk statistik sebelum dikirim event tambahan, karena saya akan ngecoba untuk mengirim satu event baru secara manual. http
ada terlihat totalnya adalah 20.005. Ini adalah total jumlah eventnya. Kita coba kirim event baru. Oke, di sini kelihatan ini kan awalnya nilainya adalah 20.005, tapi di sini kelihatan kalau misalnya angka receive-nya setelah ditambah tadi itu bertambah 1. Jadi ini nunjukin endpoint state-nya akurat dan juga real time. Kemudian kita masuk ke bagian persistensi data. Jadi saya akan menghapus kontainer, kemudian dibuat ulang untuk membuktikan datanya itu nggak hilang. Nah, tapi sebelum itu saya akan ngambil satu event sebagai marker dulu. Yes. http://s http localhost 8080 events topik. Oh iya, sorry, ini ada error, ada typo. Pantas ini event, salah satu event ID-nya. Event ID-nya adalah (29C67). Timestamp-nya ini. Oke, kemudian kita langsung melihat dulu kontainer yang lagi jalan begini. Saya akan hapus, tapi saya buat terminal baru dulu. Saya akan hapus, tapi tidak menggunakan flag atau tanda -v, karena kalau pakai -v itu volumenya akan terhapus semua. Jadi saya mau menghapus kontainernya aja, jadi kayak restart kontainer, jadi volumenya itu bakal tetap ada. Down. Oke, kita cek lagi. Oke, nggak ada kontainer yang lagi jalan sama sekali. Kita coba build lagi min build min b. Oke, kita tunggu dulu. Kita cek statusnya.
Oke, ini nunjukin kalau semua kontainer tuh jalan lagi dan statusnya udah healthy, running up ya. Di kontainer yang baru dinyalakan lagi ini saya akan cek apakah event yang tadi kita coba sebelum dimatikan itu masih ada atau enggak. Min S. Nah, kita masukin ID-nya tadi. Nah, ini hasilnya adalah event yang sama dengan timestamp juga sama. 19 ya. Ya, sama. Timestampnya itu juga sama. Proceed add-nya ini identik persis dengan yang sebelumnya. Jadi, ini bukan data baru dari si Docker-nya. Jadi, ini adalah betul-betul baris yang sama yang berhasil dibaca ulang dari file SQLite yang ada di name volume. Jadi volume Docker itu life cycle-nya independen dari kontainer. Jadi meskipun dihapus kontainernya, data itu tetap aman. Terus saya cek lagi statistiknya. Min S. Nah, ini nilai dari si receive eventnya itu nggak berubah sama sekali, masih tetap di maaf. Jadi dari statistiknya ini nilai receive-nya itu nggak jadi 0 walaupun kontainernya dia tadi dimatikan atau di restart. Jadi setelah dimatikan receive eventnya nggak kembali menjadi 20, tetapi dia bertambah karena kontainernya kan dijalankan ulang. Walaupun dijalankan ulang, tapi dia menambah data event, bukan menggantikan data event yang sudah ada sebelumnya. Kalau data event yang udah ada sebelumnya itu kan sebesar 2006 ya kan, maka ini setelah dinyalakan lagi dia jumlahnya menjadi 40.006. Next, masuk ke bagian keamanan. Nah, di sini ada kolom port. Nah, di kolom port ini cuma agregator yang punya port mapping. Ya, di sini ada port. Jadi cuma agregator yang punya port mapping ke host, yaitu 8080. Broker Redis itu sama sekali nggak punya. Broker Redis itu nggak diekspos keluar lah. Nah, kita coba lihat di Docker Compose. Di Docker Compose ini
Untuk service broker, ini bisa kelihatan kalau misalnya portnya ini kosong. Jadi portnya ini kosong secara eksplisit di hardcode-nya. Jadi broker cuma bisa diakses dari dalam jaringan internal Kompos dan nggak bisa diakses dari host atau dari internet luar. Jadi dan ini sesuai dengan requirement pada soal, karena nggak boleh ada akses ke layanan eksternal publik. Kemudian kita masuk ke bagian observability. Nah, ini adalah worker dari agregator. Dari agregator, dan ada timestamp dan level log yang jelas terlihat. Nah, terus kita coba lihat untuk logs-nya worker. Nah, ini kelihatan kalau misalnya tiap baris itu ada keterangannya proses atau duplikat plus worker ID-nya. Ada worker ID-nya. Jadi siapa yang menangani event itu, ini tuh bagus buat, itu bakal kelihatan. Jadi ini bagus buat debugging kalau ada masalah. Kemudian ini adalah penutup. Jadi sebagai penutup saya mau ngeringkas beberapa keputusan desain sebelumnya. Yang pertama, saya menggunakan SQLite bukan Postgre seperti yang disebutkan pada soal, karena SQLite itu lebih sederhana dan saya langsung bisa meneruskan dari project UTS yang sebelumnya. Dia itu nggak butuh kontainer tambahan dan cukup buat kebutuhan saya saat ini. Kemudian trade-off-nya si SQLite itu cuma bisa satu writer aktif dalam satu waktu, beda sama PostgreSQL yang bisa row level locking. Jadi saya menggunakan ini menggunakan mitigasi atau pencegahan dengan wall mode biar pembaca nggak keblokir penulis, sama retry dengan back off kalau ada lock contention. Nah, kedua, saya pakai Redis stream bukan Redis PubSub karena saya butuh supaya at least once delivery itu benar-benar dijamin dengan mekanisme redelivery kalau ada worker yang crash, dan itu hanya ada di Redis streams lewat consumer group dan pending entries list. Nah, yang ketiga itu pada soal isolation level. SQL itu nggak punya istilah isolation level kayak Postgre, tapi dengan pembuatan begin immediate, efeknya itu setara serialize buat si penulis, karena cuma ada satu writer aktif dalam satu waktu, jadi nggak ada interleaving write yang bisa nyebabin write skew atau loss update. Jadi semua keputusan desain ini tuh saya laporkan secara jelas di laporan, khususnya di bagian T8 dan T9. Mungkin itu saja video demo dari saya. Kurang lebih mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton.